Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Desi Hasbiah SSI MIKOM dan teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Sudah lama saya tidak bersuah, izinkan saya kali ini untuk mengangkat satu permasalahan yang seringkali mungkin dianggap sebagian orang hal yang biasa saja, namun kenyataannya hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu literasi. Pentingnya literasi informasi digital. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih itu literasi? Apa sih itu literasi informasi digital? Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan namanya literasi. Tapi mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu literasi. Jadi, literasi pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, serta dalam berpikir dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Sedangkan, literasi digital adalah kecakapan atau life skills yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan dalam pembelajaran, bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini, di mana dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, seringkali banyak terjadi kasus yang tidak mengenakan, seperti menjadi korban informasi hoaks, tertipu isu provokatif, dan menjadi korban penipuan bisnis digital karena kurangnya literasi. Kemampuan literasi informasi sudah seharusnya menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua orang saat ini. Kemampuan tersebut mencangkup keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dan membuat pertanyaan riset, mencari sumber informasi yang relevan, menilai informasi dengan kritis, dan mengkomunikasikan dan membagikan temuan informasi dengan efektif serta bertanggung jawab. Adapun contoh dari literasi digital, yaitu yang pertama ada salah satunya komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, lalu mengirim tugas sekolah lewat email, pembelajaran secara online yang dilakukan lewat aplikasi atau web, bahkan mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Lalu apa sih pentingnya literasi informasi digital? Tentu saja kemampuan literasi digital yang baik akan membantu masyarakat dalam mengakses, dalam memilah, dan memilih isu-isu yang jelas kebenarannya. Untuk itu ada 6 identifikasi dari pentingnya literasi informasi digital. Yang pertama ada karakter. Dengan banyak membaca dan banyak melakukan literasi, kita akan dengan mudah membentuk karakter kita dan membentuk ketahanan serta ketekunan diri. Dengan pengembangan tersebut, seseorang juga dapat mengembangkan dorongan dalam diri untuk terus belajar yang lama-kelamaan akan menjadi gaya hidup. Selanjutnya yang kedua ada kreativitas. Dengan banyak membaca dan banyak melakukan literasi, tentunya kita dapat memperoleh wawasan yang luas dan dapat melihat satu permasalahan dari berbagai sudut pandang, sehingga melahirkan pemikiran atau pertanyaan yang sekiranya baru. Yang ketiga ada kooperasi. Dengan banyak membaca dan banyak melakukan literasi, dapat meningkatkan kemampuan kerjasama kita dengan orang lain. Tentu saja teman-teman, di dalam dunia kerja atau dunia pendidikan sekalipun, kita selalu membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, sehingga dengan banyak melakukan literasi ini, maka akan dengan mudah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan rekan sekerja kita. Yang keempat, ada kritis. Dengan banyak membaca dan banyak melakukan literasi, kita dapat berpikir kritis dan menerapkan cara berpikir yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seseorang akan diminta untuk menilai informasi selagi mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar berbagai elemen. Pada akhirnya, seseorang akan dapat menerapkan informasi yang relevan pada kondisi yang tepat. Selanjutnya yang kelima, komunikasi. Dengan banyak membaca dan banyak melakukan literasi, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita.
Dengan banyak melakukan literasi, kita akan memperoleh kosakata baru yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi yang lebih baik dengan lawan bicara yang berbeda-beda merupakan kekuatan yang penting dalam literasi digital. Ketika seseorang berfokus pada mengekspresikan pikiran dan cara pandang kepada halayak global, ia akan menggunakan cara-cara yang berbeda agar komunikasi tersebut menjadi lebih efektif. Yang keenam atau yang terakhir ada kewarganegaraan. Dengan banyak membaca dan banyak melakukan literasi, kita memiliki wawasan yang luas sehingga kita dapat memahami situasi sosial dan isu-isu sosial di sekitar kita, serta mampu untuk mencari solusi dari isu-isu tersebut. Nah, teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan literasi digital yang sesungguhnya salah satunya terwujud dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara cerdas dan positif. Literasi digital ini tentu saja memiliki banyak manfaat. Manfaat itu antara lain: yang pertama, menambah keterampilan baru lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Contohnya yaitu ketika kita membaca buku elektronik, tujuannya pasti untuk menghemat kertas juga lingkungan. Yang kedua, manfaatnya itu mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan secara cepat. Contohnya membaca informasi seputar kondisi lalu lintas terkini, kita dapat mengaplikasikannya di aplikasi. Selanjutnya yang ketiga, belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Yang keempat, kita bisa memilih keputusan lebih cepat dan tepat. Contohnya adalah membandingkan harga produk dapat dilakukan melalui website. Yang kelima, dapat menghemat biaya anggaran belanja dan keuangan. Contohnya dengan membeli barang atau produk ketika diskon di toko online. Yang keenam, referensi dan sumber belajar bisa dicari melalui internet dengan lebih mudah dan praktis. Lalu yang ketujuh, bisa memperluas jaringan pertemanan. Contohnya yaitu pemakaian media sosial yang memudahkan komunikasi tanpa terbatas oleh waktu dengan siapapun, bahkan dari negara lain. Jadi, kesimpulannya adalah literasi informasi digital sangat bermanfaat, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih di masa sekarang ini, agar tidak terjadinya penyebaran berita hoaks dan hal negatif lainnya. Jangan jenuh untuk membaca dan melakukan literasi, sebab literasi merupakan langkah awal bagi kita, generasi muda, untuk membangun negeri. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.